Iya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Kita akan mulai persiapan kita edisi malam ini untuk minggu pertama sampai keempat bulan Juli 2025. Sambil menunggu rekan-rekan yang mungkin belum bergabung, kita akan mulai dulu dan kita akan mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mengajar anak-anakmu di bagian remaja maupun di kelas Immanuel ya Tuhan. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, untuk bulan Juli ini kita akan bicara soal berani hidup benar. Ya, pembagian temanya karena diawali dari kata berani ya semuanya pakai kata berani sedikit diubah. Yang pertama itu minggu pertama berani belajar ya, judul awalnya itu kan literasi itu keren, jadi diubah sedikit supaya lebih gerengnya dapat, yaitu berani belajar. Yang kedua berani bertanggung jawab ya, judul awalnya kalau kita lihat di buku Gerak Remaja adalah sikap yang bertanggung jawab ya. Nah ini jadi berani bertanggung jawab. Dan untuk minggu ketiga temanya berani bersinar ya, menjadi terang. Kalau di judul aslinya di Gerak Remaja itu menjadi terang di sekolah. Dan untuk minggu keempat berani berkawan. Nah, judul awalnya ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia membangun jembatan Bapak Ibu. Tapi supaya lebih enak karena memang temanya juga soal perkawanan, pertemanan, sekalian aja berani berkawan. Nah, edisi bulan ini menjadi spesial karena kalau boleh melihat roster daftar PF di remaja itu hanya minggu pertama dan minggu keempat, gitu ya. Praktis minggu kedua, ketiga nggak ada. Dan kalau di kelas Immanuel kita masih full seperti biasa, gitu ya. Jadi mungkin di minggu pertama itu yang baca dari PF remaja, minggu kedua sampai dengan minggu keempat itu dari PF Immanuel. Nanti kalau misalkan di minggu keempat, seingat saya Katari itu minggu keempat, kayaknya beliau agak sulit untuk membaca, nanti bisa kita cari-cari gantinya gitu ya. Nah untuk minggu pertama dengan tema berani belajar, bacaan Alkitab diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Remaja minggu pertama siapa ya, Ci? Iya, Cici. Ya, silakan Ci. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih, Ci. Baik, Bapak Ibu Saudari, dari 2 Timotius 3, kalau kita lihat ini singkat sekali bahannya. Ini merupakan surat Paulus ya. 2 Timotius 3 itu kan surat pastoral Paulus kepada Timotius ya. Seorang rekan pelayanan yang dianggap sebagai anaknya, dianggap sebagai juniornya ya. Ini juga adalah rekan sepelayanannya. Dimana kalau kita lihat dari ayat yang awal-awal gitu ya, 2 Timotius 3 dari ayat ke-10 gitu ya. Itu menjadi sebuah pesan yang mengingatkan Timotius itu untuk senantiasa tekun dan setia dalam mempelajari serta memelihara firman Tuhan dalam kesehariannya. Karena apa? Karena Timotius itu Bapak Ibu Saudari, dia di usianya yang masih sangat muda dipercaya untuk mengelola jemaat. Ada beberapa jemaat yang memang Timotius kelola gitu ya, bukan di satu tempat sendiri, tapi dia juga mengelola beberapa jemaat yang memang hasil pekabaran Injil Paulus ya. Jadi di dalam usia yang muda itu kan orang meragukan gitu ya, ini orang masih muda, masih enom ya kalau nggak salah bahasa Jermannya gitu ya, masih sangat muda. Jadi kayak orang tuh kayak, nah di budaya timur itu kan Bapak Ibu Saudari, baik Indonesia, termasuk juga daerah Israel, daerah Tiongkok daratan, dan semua benua Asia sampai ke Israel itu kan tetap senioritas itu atau rasa hormat terhadap seorang yang lebih tua, dalam bahasa Tiongkok disebut sebagai
Kalau nggak salah penyebutannya itu uhau gitu ya, uthau tulisannya, tapi bacanya uhau. Itu menjadi sebuah hal yang trademark. Jadi kalau orang yang usianya lebih di atas biasanya memang lebih diagungkan, lebih diseniorkan gitu ya, lebih dipandang. Nah, ini kejadiannya berbalik dengan Timotius, karena di usia mudanya dia harus menjadi seorang leader, menjadi seorang manajer, menjadi seorang pemimpin yang mengelola kehidupan domba gembalaan Allah. Ya. Nah, makanya dalam bagian ini, kalau kita lihat dari ayat 10, sebenarnya Paulus itu mengingatkan Timotius untuk senantiasa mempelajari firman Tuhan. Nah, di dalam bagian yang kita baca tadi di ayat 14 sampai dengan 15, ya, itu di situ ada penekanan, ya, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semua firman Tuhan yang tertulis, ya, baik di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab tulisan-tulisan, ya, kitab Perjanjian Lama, lalu juga Injil tentang Tuhan Yesus Kristus, itu semua memiliki banyak manfaat dalam hidup keseharian. Manfaatnya apa? Ada beberapa: mengajar, menyatakan kesalahan, intinya menuntun umat kepada kehidupan yang baru yang berkenan kepada Tuhan. Nah, di dalam bagian ini juga Paulus mengingatkan bahwa supaya kita bisa merasakan manfaat itu, kita harus rajin dan tekun mempelajari. Tidak hanya sekedar mempelajari, tapi juga memeliharanya dalam kehidupan keseharian. Nah, kan katakan berbahagialah mereka yang baca firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup keseharian. Karena apa? Karena kalau kita cuma membaca, ya kita nggak mendapatkan manfaat. Tapi kalau kita membaca terus memelihara, yang berarti kita juga melakukannya, kita akan merasa manfaat dari firman Tuhan yang menuntun kita kepada kehidupan baru. Dan bagi Timotius secara khusus dalam hal ini, dia akan semakin diperlengkapi dalam mengerjakan panggilan pelayanan kepada Tuhan melalui jemaatnya yang digembalakan. Nah, apa yang mau kita jadikan tekanan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kondisi Indonesia ini dari dulu sampai hari ini itu adalah negara yang boleh dikatakan kita itu negara yang salah satu yang termiskin. Termiskin dalam hal apa? Dalam hal literasi. Ya. Miskin literasi itu indikatornya apa? Kalau sempat saya membaca indikatornya yang dari indikator yang disepakati gitu ya, bahwa miskin literasi itu adalah keengganan untuk membaca. Ya. Keengganan untuk membaca, mencermati, memperhatikan secara penuh. Nah, itu indikator kemiskinan literasi. Di Indonesia ini sangat luar biasa. Perpustakaan rasanya lebih banyak jadi tempat ngopi dan tempat nongkrong ketimbang baca buku. Ya. Ketika juga kalau kita diminta membaca, rasanya kita akan berat gitu ya. Kalau baca buku di atas orang zaman sekarang di atas 10 halaman aja untuk setia kayaknya susah. Nah, yang parahnya juga kalangan anak dan remaja masa kini di Indonesia itu juga masuk salah satu yang dikategorikan miskin literasi. Generasi muda di Indonesia ini miskin literasi. Makanya apa? Makanya mereka mudah untuk disulut emosinya. Mereka mudah untuk dihasut dengan segala isu-isu yang terjadi. Karena mereka tidak pernah membaca secara lengkap. Mereka hanya membaca sebagian. Dan setelah membaca juga, ya ibarat kata selesai baca ya sudah, tidak dikembangkan. Ini merupakan dampak memang banyak faktornya. Ada dari budaya instan, pola asuh juga, perkembangan teknologi yang kurang bijak ditanggapi, memang banyak penyebabnya. Tapi dampaknya apa? Anak-anak dan remaja kita sulit untuk mengerjakan segala sesuatu dengan teliti, dengan cermat, dan bahkan ilmu yang mereka dapatkan itu tidak komprehensif akhirnya. Kadang-kadang jadi mereka tahu yang mereka pelajari, mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa menggunakannya. Ya. Ibarat kata 1 tambah 1 sama dengan 2 hanya berakhir di buku pelajaran matematika, tidak nyata ke dalam kehidupan keseharian mereka. Nah, makanya melalui materi ini
seperti pesan Paulus juga kepada Timotius, kita mau mengajak mereka untuk mau dan mampu mempelajari. Salah satu apa yang dipelajari selain daripada pelajaran akademik, tapi juga firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita pelajari, kita cermati, kita teliti, bahkan kita pelihara secara komprehensif sebagai langkah nyata menghindarkan diri dari apa? Kekurangan literasi itu. Kalau kita kurang literasi firman Tuhan, kita nggak bakalan bisa hidup seturut dengan firman-Nya. Kita nggak bakalan ngerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Maka melalui materi ini kita mau ajak anak dan remaja untuk mau, ayo kita baca firman Tuhan, kita gali, kita renungkan, dan benar-benar menjadi sebuah tindakan yang nyata dalam kehidupan keseharian. Makanya harapan dan tujuan dari materi ini, anak mau dan mampu membaca, mencermati, serta memelihara kebenaran firman Tuhan supaya hidup mereka menjadi berarti. Itu materi minggu pertama. Ada pertanyaan mungkin rekan-rekan dari Immanuel, Mbak Ning, atau juga dari remaja Ciapa, silakan. Aman, Pak. Terima kasih. Mbak Ning aman? Aman, Pak. Nanti kalau ini ya nanya lagi ya. Sekarang belum ada ide nanyanya. Siap, Mbak Ning. Oke, kalau aman kita lanjut ke minggu kedua dengan tema berani bertanggung jawab, bacaan dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Mungkin ini Pak Puji yang minggu kedua boleh bantu dibacakan, Pak Puji. Baik, sebentar ya. 1 Samuel 3 ayat 1 ya. Nah, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10, Pak. Sebentar ya. Baru nyari ayatnya nih. Siap, Pak. Baik, 1 Samuel ya. Enggak, sorry. Samuel, Pak. Bukan yang lain ya, Pak. Ya. Oke, baik. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10 yang demikian bunyi firman Tuhan. Samuel masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang penglihatan pun langka. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya, matanya sudah mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Lampu Allah belum padam. Samuel sedang tidur di dalam rumah Tuhan, tempat tabut Allah. Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu ia menemui Eli dan berkata, "Ini aku Bapa, karena engkau memanggilku." Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali." Samuel pun pergi tidur. Sekali lagi Tuhan memanggil Samuel. Samuel bangun dan pergi menemui Eli. Dia berkata, "Ini aku Bapa, karena engkau memanggilku." Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum begitu mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Tuhan memanggil Samuel lagi untuk ketiga kalinya. Ia bangun dan pergi menemui Eli. Dia berkata, "Ini aku Bapa, karena memanggilku." Lalu Eli mengerti bahwa Tuhanlah memanggil anak itu. Sebab itu Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur, jika ia memanggilmu, jawablah, berfirmanlah, ya Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Samuel pergi dan berbaring di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah. "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Berfirmanlah Tuhan, hambamu ini mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih Pak Puji. Baik, Bapak Ibu Saudari, ini bercerita tentang Samuel yang dipanggil berkali-kali dan bangun berkali-kali itu ya.
Dan ini merupakan bagian yang pasti kita kenal, karena kalau kita lihat Bapak Ibu, ini merupakan di mana pada saat itu Samuel yang berada di bawah pengawasan Eli. Kok bisa dia berada di bawah pengawasan Eli? Karena Samuel itu dijadikan nazir. Nazir itu kan sesuatu yang dinazarkan, sesuatu yang dipakai untuk memenuhi nazar seseorang. Kita ingat di dalam 1 Samuel 1, 1 Samuel 2 gitu ya. Kita bisa lihat di situ bahwa Hana pernah berbicara bahwa kalau memang saya dikaruniai seorang anak, maka anak ini akan kupersembahkan kepada Tuhan. Itu nazarnya. Nah, nazirnya berarti anaknya. Pada saat itu, Samuel yang berada di bawah pengawasan Eli, karena Eli menjadi mentornya, dia mendapat panggilan dari Tuhan untuk menjadi pelayannya. Kalau kita baca bagian tadi, kita lanjutkan ayat 10 ke 11 ke 12, itu sebenarnya isinya mengerikan. Karena apa? Karena yang diberitahukan di situ adalah hal tentang keluarga sosok yang jadi mentornya dia, sosok Eli. Memberitahukan bahwa nanti bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar, begitu ya, akan menepati segala yang telah difirmankan kepada Eli tentang keluarganya, dan itu menjadi sesuatu hal yang sangat berat. Awalnya kalau kita baca bahkan di diskusi itu, Samuel itu nggak mau ngomong sama mentornya, sama sang gurunya ini, karena begitu beratnya penglihatan atau bahkan firman yang diberitakan. Tapi in the end ketika Eli bilang, hati-hati kalau kamu nggak ngomong, yang hukum bukan saya loh, tapi yang hukum adalah yang ngomong ke kamu itu lebih berat, barulah dia ngomong. Nah, di dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat dari ayat 1 sampai dengan 10, kita bisa lihat bahwa peran tanggung jawab itu tidak hanya dilakukan oleh Samuel saja, tapi dilakukan juga oleh siapa? Oleh Eli. Ada dua tokoh dalam narasi ini yang memang melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Yang pertama, Eli membimbing Samuel mengenal suara Tuhan. Ya setelah dia dibangunin, akhirnya dia ngerti juga, oh ini memang bukan saya yang manggil nih gitu ya. Dan kalau kita lihat di situ kan konteksnya dibacakan di atas itu, ayatnya mengatakan pada saat itu Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi memang belum kenal siapa yang manggilnya. Dia taunya, oh ini pasti Eli yang manggil, langsung bangun lari ke sana gitu ya. Dan ketika Eli tahu, maka Samuel pun dibimbing, ya kalau kamu nanti dengar lagi, kamu bilang gini ya, karena dia sebagai orang yang lebih tahu, lebih jauh pengalamannya, maka dia Eli itu udah punya feeling lah istilahnya, dan itulah yang dibimbing juga kepada Samuel yang menjadi anak didiknya. Dan ketika Eli memberikan pola jawab itu, Samuel juga bertanggung jawab dengan apa? Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh mentornya tadi. Sehingga terjadilah perjumpaan antara Samuel dengan Tuhan. Dinyatakan firman Tuhan kepada Samuel, kepada seorang yang kelak menjadi hakim terakhir di dalam bangsa Israel sebelum nanti dia menjadi kerajaan monarki. Nah, keberanian untuk bertanggung jawab ini akhirnya Bapak Ibu Saudari dari hal kecil ini kelak menolong Samuel menjadi abdi Allah. Dia bertanggung jawab penuh dalam memenuhi panggilan pelayanan sebagai pemimpin umat Israel. Walaupun dia kesel, bangsa Israel itu minta raja, gitu ya. Ya memang itu juga karena keluarganya sendiri ya, anaknya kalau kita baca 2 anak Samuel yang di Alkitab itu hidupnya nggak beres lah, simpelnya gitu. Dia sempat kesel, dia sempat ngadu ke Tuhan, tapi ketika Tuhan mengatakan, ya itu yang menjadi maunya bagaimana? Kamu pergi aja, dia ngikut. Bahkan ketika Saul harus dikudeta, Samuel juga takut, ini gimana? Saya harus mengurapi raja, padahal kondisinya saya sedang ada raja yang berkuasa gitu ya. Tapi dia jalan juga. Dari hal kecil ini Samuel belajar bertanggung jawab. Ada peran Eli di sana juga untuk membimbing dia menjadi seorang hamba Tuhan yang setia. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Nah, bicara soal tanggung jawab, Bapak Ibu Saudari, memang anak-anak sekarang kelemahannya di bagian ini. Ya,
tanggung jawab itu jadi suatu hal yang langka. Jadi ya udah, kalau misalnya nggak seneng tinggal, nggak bisa tinggal, nggak ngerti tinggal, gitu ya. Istilahnya kalau dalam dunia bengkel itu terima bongkar tapi nggak terima pasang. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak kita. Kalau orang yang bertanggung jawab, dia akan membongkar sekaligus memasang. Kalau ini dia terima bongkar tapi dia tidak terima pasang. Kenapa bisa terjadi demikian? Banyak penyebabnya. Dua hal yang paling mengemuka dalam studi terbaru adalah memang budaya instan yang memang tidak bisa ditolak, mulai dari makanan sampai dengan pola hidup, dan juga apa? Pola pengasuhan. Balik lagi, orang tua zaman sekarang itu berbeda dengan pola pengasuhan orang tua mungkin 5, 10, 15, 20 tahun yang lalu. Kita melihat bagaimana anak-anak itu kadang dididik dengan ya begitulah begitu ya, agak ya memang kita tidak bisa menafikan bahwa ada kesibukan. Orang tua sekarang tidak bisa yang namanya tidak bekerja dua-duanya. Dengan situasi ekonomi yang terjadi saat ini, rasanya berat kalau cuma satu yang bekerja. Namun kadang-kadang alasan kelelahan di tempat kerja, alasan pemikiran-pemikiran itulah yang juga menjadi sebuah hal di mana mereka kesannya menurut studi ini agak melalaikan tugas ya, pengasuhan kepada anak-anak. Padahal anak-anak belajar bertanggung jawab bukan dari guru, bukan dari teman, bukan dari orang-orang di gereja, tapi dari orang. Nah, maka itu melalui materi ini, anak dan remaja kita mau ajak untuk memiliki hidup yang bertanggung jawab. Apa contoh hidup yang bertanggung jawab? Mau mendengar suara Tuhan dengan penuh pengertian. Jadi ketika kita mendengarkan firman, tidak cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tapi benar-benar nyata dilakukan dalam kehidupan keseharian. Dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai aksi yang nyata, berdampak, bertumbuh, berkembang. Nah, ini yang menjadi tujuan kita, yaitu anak dan remaja berani memiliki hidup yang bertanggung jawab, serta bergaya hidup positif dalam keseharian. Tidak hanya bertindak positif, tapi gaya hidupnya juga positif, mengarahkan ke gaya hidupnya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Itu materi minggu kedua. Barangkali Pak Puji ada pertanyaan? Ya, atau yang mau ditanggapi, silakan Pak. Ya, makasih Pak Sam. Tadi dari pengalaman Samuel sama Eli tadi ya, dari Imam Eli tadi yang disampaikan Pak Sam tentang Eli adalah mentornya dari Samuel gitu ya. Jadi istilahnya kalau tadi saya menangkap itu jadi pengalaman Eli, oh iya itu suara Tuhan dan bla 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 gitu ya, yang disampaikan sama Samuel. Jadi nanti kalau seandainya ada suara itu, kamu jawab seperti ini nih. Jadi pengalaman itu, dan berarti Eli sendiri pernah di ayat Alkitab juga saya belum pernah lihat itu Imam Eli itu pernah ada perjumpaan dengan Tuhan gitu, Pak Sam. Itu aja mungkin yang pertama. Terus yang kedua, dari yang terakhir tadi, dari anak-anak yang susah untuk istilahnya tentang hal makan, dan seterusnya dengan orang tua, ibaratnya seperti tadi ya, berarti ya, kayak Samuel itu berarti anak-anak, Imam Eli itu orang tua gitu ya. Itu aja yang dari saya 2 poin Pak. Pak Sam, makasih. Siap, terima kasih Pak Puji. Baik, kalau bicara tentang Imam Eli, memang catatan tentang beliau tidak banyak di Alkitab. Namun, kalau seorang imam itu, dia punya tugas untuk masuk kalau di dalam peribadahan yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kalau pola peribadahan orang Yahudi, jadi di ruang Maha Kudus itulah biasanya dia akan atau dia akan berupaya boleh dikatakan mencari suara Tuhan untuk disampaikan kepada umat. Jadi kalau kita bicara apakah Imam Eli pernah bertemu dengan Tuhan atau tidak, ya harusnya idealnya ya pernah, idealnya. Dan kalau kita lihat dalam bacaan kita tadi, kalau kita lanjutin sih sebenarnya sih Pak Puji, di ayat 11 dan seterusnya, Tuhan kan berkata, aku akan menepati segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya.
ada pesan bahwa sebenarnya Eli itu sudah mendapatkan firman dari Tuhan tentang kondisi keluarganya. Cuman dia nggak bisa bertindak. Ini yang terjadi juga kalau kita lihat di dalam bacaan masih di 1 Samuel juga tentang anak-anak Eli gitu ya. Kalau kita lihat mungkin di 1 Samuel kayaknya sih 1 Samuel berapa ya? 1 Samuel 4 kalau nggak salah ya. Karena kan itu tentang pertempuran melawan orang Filistin gitu ya. Itu kan Hofni dan Pinehas itu kan anak-anaknya Eli. Padahal mereka itu hidupnya juga nggak beres. Nah itu Tuhan sudah ngomong sebenarnya kepada Eli. Berarti kan Tuhan sudah pernah menyatakan diri kepada Eli. Cuman tidak ditindaklanjuti dengan baik apa yang menjadi firman Tuhan. Nah kalau bicara ke yang kedua, Pak Puji juga, itu bisa diarahkan demikian. Memang idealnya di dalam kehidupan keluarga orang tua itu menjadi mentor. Cuman kita mau tekankan kepada anak-anak ini apa? Poinnya adalah bagaimana kita bersikap bisa seperti Samuel tadi. Bagaimana mendengar suara Tuhan itu dia nggak cuma mendengar kuping kiri keluar kuping kanan, pulang sekolah minggu balikan deui gitu ya, bahasa perapatan di saatnya. Gitu. Kembali lagi ke pola hidup lama. Justru ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, keluar dari ruangan ini mereka harus boleh dibilang arah hidupnya ke arah hidup yang jauh lebih baik. Dan mereka mau menjadi anak-anak yang lebih bertanggung jawab. Kepada apa? Hal-hal sederhana. Benda milik mereka. Bisa angkat Pak Puji kalau di kelas Immanuel. Waktu kapan itu pernah ada yang kehilangan kacamata. Jadi orang tuanya WA saya minta dicarikan kacamatanya, kebetulan dengan bantuan CCTV. Itu anak kacamatanya ditinggal secara tidak sengaja. Jadi udah dari kelas dia copot, totalnya jalan aja. Itu kacamata ditenteng gitu ya. Orang mah dipakai, ini mah ditenteng begini. Totalnya ketinggalan aja. Nah, itu kan hal-hal sederhana. Tapi menunjukkan apa? Bahwa dia tidak bertanggung jawab loh sama apa yang menjadi pemberian orang tua. Itu bukan dari duit dia beli. Itu orang tuanya yang beliin. Dan harganya yang saya tahu kalau mendengar dari penuturan orang tuanya agak cukup mahal. Nah, mari kita bertanggung jawab. Dengan apa? Nggak cuma jaga badan, tapi juga kita bisa arahkan kepada siapa? Diri kita, kesehatan kita. Jangan terlalu malam tidur. Jangan kebanyakan main game. Gitu ya. Apalagi anak-anak ini udah mau masuk masa liburan. Jangan kebanyakan main game. Interaksi kek sama orang tua, ngobrol kek, bantu-bantu kerjaan di rumah. Ya. Milikilah hidup yang bertanggung jawab, ditunjukkan lewat gaya hidup positif dalam keseharian. Itu sih yang mungkin saya bisa jawab, Pak Puji. Amat sangat cukup banget, Pak Sam. Terima kasih. Siap, makasih, Pak. Oke, kita lanjut ya ke minggu depannya, di minggu ketiga, dengan tema berani bersinar, dari Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Ini di Immanuel jadinya CFA apa Ciirin yang ngajar nih? Saya, Pak. Oh, jadi Ciirin ya? Soalnya aku kan PIC yang itu CD. Oh, oke, Ci. Siap-siap. Silakan Ciirin. Matius 5. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih, Ci. Baik, Bapak Ibu Saudari, ini bacaan yang familiar ya buat kita. Dan kalau bicara Matius 5 itu kan, itu kalau boleh dibilang episode serial, ya itulah serial gitu ya. Serial pengajaran Yesus. Kuliah berseri, kalau boleh dibilang gitu ya dalam bahasa kekiniannya. Kuliah berserinya Yesus yang dikenal sebagai khotbah di bukit. Kalau kita baca khotbah di bukit, semua pasalnya itu sebetulnya sebuah pemaparan tentang apa? Prinsip-prinsip dasar, basic principles mengenai apa? Gaya hidup sebagai umat Allah. Tuhan tuh maunya gini loh. Hidup kamu maunya begini loh.
Tuhan tuh mau kamu tuh jadi apa? Jadi orang yang berbahagia. Berbahagia bukan karena kelebihan, tapi berbahagia di dalam kekurangan. Nah, di dalam bagian yang kita baca, Tuhan itu menginginkan kita itu menunjukkan identitas sebagai umat pilihannya, digambarkan sebagai terang dan garam. Ini kan mulainya dari ayat 13. Sebagai terang dan garam. Dia tidak tersembunyi. Dia berdampak nyata dalam membawa kabar keselamatan yang Tuhan utarakan kepada umatnya. Dan di dalam bagian Alkitab kita kan tadi dikatakan, kamu adalah terang, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita sebagai orang yang tinggal dekat gunung udah tahu lah, begitu lihat gunung kalau malam sekarang udah terang semua gitu. Berarti apa? Ada pemukiman. Yesus mengingatkan sebagai umat pilihan Allah, kita nggak mungkin tersembunyi. Kita pasti diekspos. Makanya kalau hari ini kita mungkin mendengar orang Kristen kok gitu ya. Orang katanya umat pilihan Allah kok gitu. Ya memang kita harusnya begitu. Kita ini adalah orang-orang yang terekspos. Gak perlu kita ngomong banyak, kita udah pasti terekspos. Gak perlu kita bilang kita orang Kristen, orang udah tahu. Taunya dari mana? Ya gak tahu. Yang pasti ada terang yang kita bawa. Kita ini ibarat terang dan garam dunia. Garam nggak mesti diomongin. Ada garam atau tidak. Berasa itu makanan pakai garam apa enggak. Terang juga sama. Nggak mesti dibilangin. Ada terang atau tidak. Kita langsung udah tahu. Nah, begitulah kehidupan orang Kristen. Nah, inilah juga yang ditekankan oleh Tuhan Yesus, dan melalui pengajaran ini Yesus tuh mengajak setiap umatnya untuk apa? Mengajak setiap umat Allah ya memang udah bersinar. Tugas kita itu ya memang bersinar dan memberi dampak. Memancarkan kebenaran firman Tuhan. Memberi rasa. Karena apa? Firman Tuhan yang telah kita pelajari itu juga menjadi makanan dalam hidup kita. Kan ayat Alkitab kalau udah pernikahan itu selalu kan dipakai bagiannya itu. Camkanlah ini. Manusia tidak dapat hidup dari roti saja ya. Kalau dalam konteks orang Indonesia ya orang makanan pokoknya nasi gitu ya. Manusia tidak dapat hidup dari makanan pokok saja, tapi juga dari firman Tuhan. Berarti apa? Firman Tuhan itu juga menjadi salah satu makanan pokok kita. Dan ketika itu menjadi makanan pokok, harusnya juga menjadi energi terpancar dari perkataan, pikiran, dan apa yang mau kita ajarkan dari bagian ini, Bapak Ibu Saudari. Nah, kita lihat anak-anak kita zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu generasi yang insecure. Mulai dari Alpha, lalu juga yang terakhir disebut sebagai generasi Z, generasi akhir. Alpha Z itu sudah mulai orang-orang yang takut akan penolakan, anti terhadap resistensi. Gitu ya. Makanya generasi sekarang itu, kalau di milenial itu disebutnya ya generasi milenial dan Z sebenarnya gitu ya. Dan anak-anak 90 2000-an itu disebut sebagai generasi galau karena di situ terjadi banyak perkembangan teknologi. Kalau generasi anak-anak sekarang Z yang menuju ke alfa ini disebut sebagai generasi depresi. Kenapa depresinya? Karena Bapak Ibu Saudari, tekanan hidup mereka itu luar biasa banyak. Zaman sekarang. Benar-benar boleh dibilang informasi resesi ekonomi dunia, anak-anak itu bisa tahu. Berarti apa? Mereka ini jadi kayak generasi yang memang dia punya pemikirannya juga beda. Dan akhirnya apa? Ini berdampak dalam psikologikal mereka. Mereka takut sekali untuk ditolak. Suka dengan penerimaan, tapi sangat takut dengan penolakan. Suka untuk hadir di tengah dan dijadikan spotlight, tetapi mereka tidak rela kalau lampu spotlightnya itu digeser dan menyorot ke yang lain. Nah, karena mereka takut ditolak, akhirnya apa? Anak dan remaja itu takut juga menyatakan identitas mereka sebagai umat pilihan Allah, yang memang dituntut untuk hidup kudus dan berkenan kepadanya. Satu kali Bapak Ibu Saudari, seorang katekisan pernah bertanya kepada saya, Pak, saya akan ikut lomba paduan suara. Tapi saya harus pakai scarf. Karena semuanya pakai scarf, saya doang yang non. Bagaimana baiknya? Saya cuma bilang, kalau dalam kacamata ini nggak bisa.
tetap kita harus menunjukkan identitas kita. Apapun yang terjadi, nggak perlu pakai begitu. Itu kan cuma aksesoris. Daripada dipakai, mendingan nggak usah dipakai. Karena apa? Karena kita ini harus bersinar. Dan memang sudah menjadi resiko kita untuk menjadi spotlight. Kita bahkan nggak perlu spotlight untuk bersinar. Kita itu diibaratkan sebagai ya lampunya itu kita, gitu ya, yang menerangi kegelapan dunia ini. Dan memang sebagai umat pilihan Allah, kita dituntut untuk berani berbeda. Nah, ini yang kita jadikan tekanan. Karena apa? Bermula dari pakaian lama-lama mereka akan goyah. Mereka ini kan generasi yang takut ditolak. Kita mau tekankan bagian ini kepada anak-anak. Kita mau mengingatkan anak dan remaja untuk berani bersinar. Seperti yang tadi saya katakan kepada seorang katekisan itu, ya mendingan nggak usah. Lain, hanya untuk lomba, kita pakai pakaian yang dalam tanda kutip bukan budaya bangsa Indonesia bahkan itu. Itu kan pakaian yang dipakai di negara lain. Karena pertimbangannya apa? Pertimbangannya debu gurun pasir. Kalau di sini kan nggak ada gurun pasir. Tukang pasir banyak, tapi gurun pasir tidak ada. Kita mau mengingatkan kepada anak-anak untuk supaya mereka berani memancarkan terang. Berani menjadi pembeda lewat perilaku mereka yang mencerminkan firman Tuhan. Perkataan mereka yang benar-benar terarah untuk kemuliaan Tuhan. Dan pikiran mereka yang diisi dengan kejujuran. Memancarkan kebenaran dalam hidup keseharian. Karena itu harapan dan tujuan dari materi ini, anak dan remaja berani menjadi pelaku firman Tuhan yang nyata di tengah rekan-rekannya. Di tengah keberagaman yang memang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Itu materi minggu ketiga, barangkali Ci Irin ada yang mau ditanyakan? Aman, Pak. Aman ya? Oke, kita lanjut ke minggu keempat. Ini Katari kan masih berdinas begitu ya. Ada yang mau menolong membacakan Ibrani 12 ayat 12 sampai 14. Cukup 2 ayat saja. Ada yang bisa menolong membacakan bagian ini? Ya, Pak. Oh, kecil, boleh. Ibrani 12 Ayat 12 sampai 14. ayat 12 sampai 14. Ya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lembut yang dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terkilir melainkan sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Makasih, Ci. Baik, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudari, ini surat kepada orang Ibrani yang sampai hari ini memang belum diketahui siapa yang menjadi penulisnya. Nah, dalam surat kepada orang Ibrani ini dipaparkan, si penulis ini memaparkan, kalau kita baca dari awal itu isinya tentang bagaimana hidup beriman, bertekun dalam iman kepada Tuhan. Dan ini menjadi penting. Karena apa? Karena Tuhan itu telah memberikan kehidupan dan pengharapan baru dalam Kristus Yesus. Nah, di dalam bagian ini juga sang penulis mengatakan sikap hidup bertekun dalam iman ditunjukkan lewat apa? Keberanian untuk berkawan, saling melengkapi, menguatkan, dan hidup dalam kedamaian yang sejati. Damai yang nyata, yang sejati. Bukan damai yang dibuat-buat. Damai yang dibuat-buat emang gimana? Ada. Damai yang dibuat-buat itu adalah damai yang seolah-olah. Jadi kalau orang mengatakan ya udahlah ya, kita berdamai padahal masih ada kekesalan dalam hati. Nah, itu damai dibuat-buat itu. Karena apa? Karena kalau kedamaian yang sejati, maka dia benar-benar melepaskan pengampunan yang murni. Sama seperti yang Tuhan lakukan kepada kita. Tapi kalau yang dibuat-buat, ketika ada kesempatan yang men-trigger, maka itu akan kembali muncul. Ya. Itu akan kembali, saya kalau bahasa dagang
dagangnya itu dibaca-bacain lah, ya dibaca-bacain lagi. Itu yang memang menjadi PR. Karena apa? Karena bicara tentang damai yang sejati itu bukan sebuah 1-2 hari, tapi itu proses sepanjang kehidupan kita untuk terus belajar mengampuni, belajar memaafkan, belajar merelakan, dan belajar dengan ketulusan hati untuk bagaimana mengedepankan kehendak Tuhan yang jadi. Dan keberanian untuk hidup dalam damai ini ditunjukkan lewat saling melengkapi dan menguatkan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan juga kesucian serta kekudusan hidup, mencerminkan kebenaran firman-Nya dalam keseharian. Karena kalau kita bertekun dalam Tuhan, kita mencerminkan kesucian. Kita menguatkan satu dengan yang lain, saling menopang, itu menunjukkan persekutuan yang nyata. Apa yang mau kita tekankan pada anak-anak dan remaja kita? Nah, dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudari, anak dan remaja masa kini, banyak yang memang mereka itu berelasi hanya untuk keuntungan diri sendiri. Apa yang ditonton di televisi tentang drama-drama atau sinetron yang itu sekarang jadi nyata. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa generasi-generasi sekarang itu adalah generasi yang punya potensi menjadi politisi. Karena apa? Karena di dalam politik tidak ada lawan yang abadi, tidak ada kawan yang abadi. Hari ini kawan, besok jadi teman. Hari ini teman, besok jadi lawan. Anak-anak kita di masa depan bisa jadi banyak yang berpotensi jadi politisi. Dan ini sudah mulai terlihat ya, kalau kita lihat dalam percaturan legislatif, mulai banyak generasi-generasi muda yang maju. Karena memang itu makanan mereka. Dan mereka sudah terbiasa untuk berelasi menguntungkan diri sendiri. Bukan dilandasi oleh sikap saling menerima dan meneguhkan di dalam kekudusan. Nah, maka dari itu kita mau mengajak anak-anak berani berkawan dengan jadi kawan yang meneguhkan relasinya di dalam kejujuran. Kalau salah, nyatakan salah. Jangan benar jadi salah, salah jadi benar. Justru mereka sebagai anak-anak di dalam relasi mereka harus berani mengatakan kalau salah ya bilang itu salah. Itu nggak benar. Menyakitkan, iya menyakitkan, tapi itu mendidik. Mendidik mereka untuk apa? Bisa lihat mana kawan sejati, mana yang kawan cuman curi-curi. Oleh karena itu tujuan dari materi ini, anak dan remaja mampu menjadi kawan yang saling meneguhkan, hidup dalam relasi persahabatan yang dilandasi oleh kejujuran. Ini materi untuk minggu keempat. Barangkali ada yang mau ditanyakan, rekan-rekan atau juga Kak Tari ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, silakan. Aman, Kak Tari? Oke. Oke. Siap, sama-sama Kak. Oke, kalau tidak ada respon tambahan, persiapan kita sudah selesai, bahan materi akan saya kirimkan dalam bentuk PDF di WhatsApp grup yang tersedia, baik di tim 4 maupun di grup majelis jemaat gitu ya. Oke Bapak Ibu, adakah yang mengingatkan kembali untuk yang pertama kita beribadah pada bagian 1 sebelum kita mengajar anak-anak, dan juga yang kedua kita mempersiapkan diri dengan dengan lebih prepare gitu ya, dengan sepenuh hati. Juga kalau boleh jangan terlambat atau latihan. Mau nanya dong Pak. Ya Ci, silakan. Ini kan perpindahan kelas remaja ke remaja, terus yang remaja kelas 12 ke pemuda, itu kapan ya kira-kira Ning? Kalau di jadwal sih bulan Juli, minggu pertama. Minggu pertama ya?
Kalau pemuda adanya biasanya mereka minggu kedua sih, karena sekat kalau pemuda teh. Mau gimana? Terserah. Soalnya rada padat nih, itu tuh Juli nih. Minggu pertama kita ada perjamuan kudus ya, minggu keduanya minggu kedua mah nggak ada apa-apa ya Pak. Minggu pertama perjamuan kudus sama rakor. Minggu kedua sih nggak ada apa-apa sih kayaknya. Minggu Apa kedua mau minggu kedua teman-teman? Atau minggu kedua aja, Ci, tapi mereka ikut nyanyi nggak? Ikut. Oh, di minggu kedua ya? Mm-mm. Oh. Ya udah, minggu kedua aja. Tapi minggu kedua tuh anak-anak remaja tuh nyanyi abis warta, awal sebelum warta di KU2. Kan mereka ikut nyanyi. Ikut nyanyi. Terus nanti kan mesti ada serah terimanya. Apa mau abis ini aja, Habis ibadah Immanuel. Boleh sih Boleh. habis ibadah. Tapi Ya. kita kan ada evaluasi tuh tiap minggu kedua tuh di Korem. Nah, anak-anak pra-remajanya gimana, Rin? Enggak, jadi anak-anak para remaja sesudah nyanyi masuk dulu ke kelas Immanuel. Nanti setelah selesai ibadah Immanuel baru aja ke sana gitu ya, serah terima gitu. Boleh. Gitu aja lah. Sebenarnya soalnya minggu kedua, minggu ketiganya Koremnya kan ibadahnya yang minggu ketiganya ada CD. Ya. Iya, maksudnya kan ini tuh biar bareng sama semua kelas, jadi nggak kelas Immanuel aja, jadi nggak sesoranganan gitu sih kelas Immanuel minggu kedua gitu, jadi semua udah berubah gitu pas kalau di Jalur sih memang minggu pertama ya. Minggu pertama nggak apa-apa sih sebenarnya kalau minggu pertama. Tapi pemudanya coba tanya dulu deh Aning ke pemuda, jadi bisanya disinkronin. Biar ntar diumumin juga di kelas lain kan, soalnya nih kan kita semua kelas ya. Gitu. Nanti ditanya lagi ya. Apa mau akhir Juli tapi tanggal sabaraha? Awal Agustus. Kalau masuk awal Agustus. Kejauhan sih karena mereka nanti udah masuk sekolah. Gitu. Kalau mau pahit-pahitnya awal Agustus. Tapi awal Agustusnya maksudnya kelamaan untuk di kelas sekolah minggunya. Karena mereka karena mereka kan nanti udah pindah ajaran baru, merekanya udah harus naik kelas gitu, Ci. Di sekolahnya kan mereka udah mulai sekolah tuh. Jadi harusnya sebelum mulai sekolah udah pas kenaikan ini mereka udah naik sih gitu. Soalnya ada serah terimanya juga dari yang remaja ke pemuda, yang pra remaja ke remaja gitu ya. Ya dibuat terpisah juga bisa sih, Ci. Misalnya Iya. minggu depannya yang dari Immanuel ke remaja, minggu depannya ada yang dari remaja ke pemuda. Bisa juga gitu sih, Ci. Jadi nggak di satu hari yang sama. Boleh atau gimana aja terserah. Tapi minggu keduanya kita ada sih sebenarnya, kita kan lagi kita evaluasi. Sekalian. Jadi pas kalian evaluasinya. Pengennya mah anak para remaja teh yang udah masuk ikut evaluasi, Rin. Jadi kan udah berarti di minggu pertama. Udah ada kelompok kecilnya kan mereka jadinya. Jadi gini aja dulu, Ci, maksudnya udah aja dari sekolah minggu dulu aja ke remaja. Nanti misalnya minggu depannya baru remaja ke pemuda gitu. Ning ituin aja nih, pengaturin ya Ning. Jadi biar itunya. Ya, nanti ngomongin anak-anak ya. Oke deh, kasih. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi doa tutup, adakah yang bersedia menutup dalam doa? Cirin sih, boleh sih. Siapa? Mari rekan-rekan kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan atas waktu yang telah Tuhan berikan pada kami semua, di dalam kami mempersiapkan diri kami
untuk mengajar anak-anak dan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, juga remaja dan para remaja yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Perlengkapi kami Tuhan untuk semakin lebih mempersiapkan diri kami agar apa yang kami sampaikan itu menjadi kemuliaan nama Tuhan dan semakin anak-anak bertumbuh bersama dengan Tuhan. Dan kami jika sebentar lagi akan beristirahat Tuhan, kiranya Tuhan sertai kami di dalam istirahat kami, agar sekali kami dibangunkan dengan keadaan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus dalam penuh kasih, terima kasih untuk kasih-Mu, dan kami mau menyerahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Pamit. Terima kasih. Terima kasih Pak San, terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya,